Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. All of my students, let's learn about business sector. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar tentang lapangan pekerjaan atau bidang-bidang pekerjaan. First, yang pertama, agrarian. Agrarian is business sector relating to the land, agriculture, and farmer included livestock. Agraria adalah business sector, bidang pekerjaan relating to the land, yang berhubungan dengan tanah. Yang berhubungan dengan tanah itu apa saja? Agraria itu. One, agriculture, pertanian dan perkebunan. Agriculture itu pokok yang berhubungan dengan tanaman. And farmer, pertanian. Farmer itu petani. Included, termasuk livestock, termasuk itu namanya peternakan. Kenapa peternakan dimasukkan? Karena peternakan itu juga termasuk memanfaatkan lahan atau tanah. I repeat, agrarian is business. Agraria adalah business sector, bidang pekerjaan relating to the land, yang berkaitan dengan tanah dan lahan. Agriculture, perkebunan. Farmer, pertanian. Included livestock, termasuk peternakan dan perikanan. Yang hidup-hidup itu kan peternakan dan perikanan. Agrarian consists of agriculture. Agraria itu terdiri dari agriculture, livestock, and fishery. Agriculture itu perkebunan dan pertanian, farming and plantation, tanaman dan pertanian. Livestock itu peternakan. Peternakan itu livestock consists of big animal and small animal. Peternakan binatang besar kayak sapi, kerbau, dan seterusnya. Cow and buffalo and etc. Or small animal atau binatang yang kecil. Like chicken, ayam. Or rabbit, kelinci. Or swallow, swan, angsa, dan seterusnya. Itu namanya duck, bebek. Itu ya termasuk small animal. Fishery itu perikanan. Perikanan itu fishery consists of land fishery and sea fishery. Perikanan itu terdiri dari dua, yaitu land fishery atau perikanan darat. Ikan kok di darat? Maksudnya itu ya perikanan yang ada di sungai, kolam, pembibitan, tambak itu termasuk land fishery. Sea fishery itu ya fishing itu, yang di laut itu, mencari ikan di laut itu namanya perikanan laut. The second, yang kedua, industry, bidang pekerjaan yang kedua. The business sector, bidang pekerjaan. Yang kedua adalah industry. What is the meaning of industry? Industry is manufacturers or business that produce good or services. Jadi yang namanya industri itu adalah perusahaan atau pabrik atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Kalau yang kelihatan namanya barang, kalau yang tidak kelihatan namanya jasa. Goods itu barang, material yang sudah matang, sudah siap dikonsumsi, itu namanya goods. Kalau services itu ya yang tidak kelihatan. Contohnya pelayanan kereta api, itu yang bayarnya ya tidak pulang, tidak bawa kereta gitu, tidak. Transportasi, perusahaan transportasi
kamu naik bis gitu, masa pulang bawa bis? Enggak tuh, enggak bawa apa-apa, enggak kelihatan, tapi kan bayar. Itu namanya services atau service atau pelayanan yang kita sebut jasa. Industry consists of home industry, small industry, medium industry, big industry. The measure ukurannya is the employee, the amount of employee, jumlah pegawai. Jadi perusahaan itu perbedaannya di jumlah pegawainya. Home industry, industri rumah tangga. Pegawainya jumlahnya berapa? Karyawannya 1 until 5 employee. 1 sampai 5 itu disebut industri rumah tangga. If the more than 5, apabila lebih dari 5, disebut small industry atau industri kecil. From 6 until 19 employee, dari 6 sampai 19 karyawan itu disebut industri kecil. Kalau industri kecil itu 6 sampai 19. Kalau lebih kecil dari itu namanya industri rumah tangga. Then the medium industry atau industri menengah itu have employees, memiliki karyawan 20 until 99. Jadi kalau perusahaan atau industri itu jumlah pegawai, jumlah karyawannya atau jumlah yang kerja itu kok lebih dari 20 dan kurang dari 100, maka itu disebut medium industry, industri menengah, industri menengah atau industri medium industri menengah. Ada lagi ya, kalau ada yang rumah tangga, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, big industry. Big industry itu have employees, memiliki karyawan more than 10 person, memiliki karyawan lebih dari 100, itu disebut industri besar, a big industry, karyawannya lebih dari 100. Now trade atau perdagangan. Trade atau perdagangan. Trade is the buying and selling of goods or services. Jadi perdagangan adalah yang membeli dan menjual barang. Nah, barang yang kelihatan disebut barang atau goods, yang tidak kelihatan disebut services atau service. Orang yang menjual dan membeli barang itu disebut perdagangan atau berdagang. Trade is buying and selling of goods or services. Jadi perdagangan adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa. Then ini trade. Trade consists of internal and external. Nah, perdagangan itu ada 2 macam, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Internal consists of grocer and retail. Yang di dalam negeri itu ada yang agen, grosir yang besar, belinya harus banyak, tidak boleh beli sedikit. Biasanya untuk dijual lagi. And retail itu boleh beli satu-satu, kayak toko-toko itu namanya retail. Pasar-pasar itu namanya retail. Indomaret itu retail. Kenapa Indomaret retail? Karena Indomaret kan boleh beli satu. Grocer is big buying and selling, itu pembelian dalam skala besar. Retail in eceran. Retail itu eceran one goods, satu barang itu ya. Then external, yang eksternal atau berhubungan dengan luar negeri itu ekspor and impor. Ekspor itu dari dalam negeri dijual ke luar negeri, itu ekspor. From the state to the other country, from in country to the other country, called export. How
about buy from the foreign. Bagaimana kalau kita membeli dari luar negeri? From outer country, dari luar negara kita. Kalau impor disebut impor. Impor itu membeli dari luar negeri dimasukkan ke dalam negeri. Kalau ekspor ke luar negeri, kalau impor ke dalam negeri, dari luar ke dalam. Services ya, is intangible something that people need. Service atau jasa atau pelayanan adalah sesuatu yang tidak kelihatan tapi dibutuhkan oleh warga, oleh orang. Apa itu yang tidak kelihatan tapi dibutuhkan? Ya contohnya ya transportasi. Contohnya lagi ilmu. Nah, kayak guru ini termasuk services, jasa. Kan yang diberikan tidak kelihatan. Kamu bayar supaya gurunya, kamu bayar untuk gurunya, tapi gurunya memberikan sesuatu yang kamu tidak bisa lihat. Ilmu kan tidak bisa dilihat, intangible something, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Contohnya lagi pijat, orang dipijat itu kan enak, bayar ya. Pijatnya kan tidak kelihatan, yang kelihatan kan yang mijit ya. Then services consist of business, social, and personal. Nah, jasa itu terdiri dari bisnis. Bisnis itu ya ekonomi, ya cari untung, itu namanya bisnis. Cari laba atau untung. Bati itu cari duit, itu namanya bisnis. Sosial itu artinya, the meaning is not look for profit, tidak mencari untung, tapi untuk membantu orang lain, to help the other person, untuk membantu orang lain. The second and the third, yang ketiga adalah personal. Personal itu ya pribadi. Jasa pribadi itu ya contohnya pijit. Kemudian kalau dia itu guide itu orang yang menjelaskan rekreasi itu loh, kan ada satu orang. Personal itu satu orang. Namanya personal. The mining atau pertambangan. Apa namanya tadi? Bisnis sektor atau bidang-bidang pekerjaan. Mining itu apa namanya? Is the extraction or removal of mineral and metal from the earth. Jadi mining itu mengeluarkan atau mengekstrak itu mencari sari-sari dari mineral atau logam ya, from the earth, dari dalam bumi. Meaning I have explained before, untuk pertambangan kan sudah saya terangkan kayak belerang dan seterusnya itu kan. Mining divide become two. Pertambangan itu dibagi menjadi dua, big scale and small scale. Dalam skala besar, dalam ukuran yang besar, ada juga yang ukuran kecil. Yang ukuran besar, big scale, become two type, menjadi dua model. Pertama government, and the second private company. Yang pertama itu yang negeri, yang ditangani oleh pemerintah, dan yang kedua adalah swasta, private company, perusahaan swasta. Whereas sedangkan small scale, yang skala kecil,
itu do by citizen, dikerjakan oleh warga. Pertambangan yang kecil kayak dulang emas itu kan cari pasir di kali berantas itu kan ya pertambangan tapi skala kecil. Nutuki batu yang di gunung ditutuki digaya aspal itu sing nutuki kan perorangan, yang memukuli itu yang memecah batu itu namanya small scale atau pertambangan kecil, skala kecil. Then the tourism itu wisata. Apa itu wisata? What is the definition of tourism? Tourism is the activity of traveling for recreation. Jadi turis atau wisata itu kegiatan perjalanan ya untuk rekreasi atau refreshing. Jadi kegiatan perjalanan untuk rekreasi atau refreshing, atau apa itu? Tamasya itu jalan-jalan, itu namanya tourism. Tourism divided become 3. Turis itu dibagi menjadi 3. Domestic, inbound, outbound. Domestik itu dalam negeri, orang dari Indonesia sendiri, rekreasi juga di dalam Indonesia sendiri. Misalnya kita ke Bali, ya, for example, we refreshing to Bali. Kalau kita on the trip on Bali, kita dalam perjalanan ke Bali itu disebut domestic tourism. Inbound tourism itu orang luar negeri atau orang asing atau orang di luar negara kita rekreasi ke negeri kita. For example, from the Amerika or Arab, contohnya dari Amerika atau Arab, on the trip to Mataram or to Bali or to Bromo. Jadi kalau ada orang luar negeri dari Amerika, dari Arab, dari Inggris dan macam-macam itu, from Australia, dari Australia, masuk ke Bromo, masuk ke Bali itu disebut inbound. The third, yang terakhir adalah outbound. Nah, yang kita sering pakai itu sebenarnya istilah untuk orang kita yang keluar negeri, bukan keluar sekolah. Keluar sekolah ngakunya outbound, kebesaran ya. Outbound itu dari Indonesia, misalnya kita mau ke Singapura, kita mau ke Malaysia, atau kita mau ke United States, ke Amerika ya. If we will to refresh to Amerika or Malaysia or Vietnam or Singapore, call outbound. Nanti kalau kita keluar negeri, ke Amerika, kemana-mana itu disebut outbound. Jadi outbound itu maksudnya keluar negeri. Kalau kita outbound kan dari keluar sekolahan. Ke Malang itu outbound domestik itu namanya, domestik outbound itu. I think enough. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.